Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di Sudi Praitno Legal Channel. Sobat Legal Channel yang baik, beberapa hari belakangan ini sebagian besar perhatian kita tertuju kepada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang telah mulai mengadili lebih kurang 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dimohonkan oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah karena keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 yang ditetapkan oleh 545 KPU seluruh Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota. Sobat, bisa dibayangkan betapa lelah dan sibuknya para hakim Mahkamah Konstitusi yang harus secara maraton memeriksa satu persatu perkara secara cermat dan sudah harus menjatuhkan putusan dalam waktu paling lambat 45 hari kerja, ya, terhitung sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau yang disingkat dengan EBRPK. Satu hal yang pasti sobat, dengan jumlah hakim yang tetap hanya 9 orang dan jumlah perkara PH-Pilkada yang jauh lebih banyak dibandingkan pilkada sebelumnya yaitu tahun 2020 yang hanya berjumlah 132 perkara, maka proses persidangan perkara PH-Pilkada tahun 2024 ini akan jauh lebih melelahkan dan merepotkan dibanding PH-Pilkada 2020 lalu. Selain itu, para pemohon, para termohon, dan para pasangan calon peraih suara terbanyak yang menjadi pihak terkait dalam perkara PH-Pilkada tahun 2024 ini juga ikut diuji kemampuan dan kelihayannya, tentu pada posisi mereka masing-masing, karena mereka harus berjuang habis-habisan dan saling adu argumen serta taktik atau strategi agar keluar sebagai pemenang. Ya, pemenang di sini artinya adalah bagi pemohon permohonannya dikabulkan, atau bagi termohon atau pihak terkait permohonan pemohon ditolak atau dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya sobat, selain harus mampu dan lihai dalam berargumen dan membuktikannya secara meyakinkan, adakah kiat khusus yang harus dimiliki untuk memenangi perkara PH-Pilkada di Mahkamah Konstitusi? Nah, berbekal secul pengalaman dan sedikit ilmu praktis selama lebih kurang 10 tahun sejak 2010 menangani perkara PH-Pilkada di Mahkamah Konstitusi, melalui konten YouTube edisi PH-Pilkada 2024 kali ini, saya dengan senang hati akan membagikan beberapa kiat ya bagaimana memenangi perkara PH-Pilkada di Mahkamah Konstitusi, baik kiat menang sebagai pemohon maupun kiat menang sebagai termohon dan juga sebagai pihak terkait. Sekalipun tentu saja kiat ini bukan merupakan jaminan kemenangan, ya, namun setidaknya pengalaman yang saya bagikan ini menambah amunisi bagi para pihak yang saat ini sedang memperjuangkan dan atau mempertanggungjawabkan hak-hak dan atau kewajiban konstitusionalnya, baik hak konstitusional sebagai pemohon dan pihak terkait maupun kewajiban konstitusional sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, dalam hal ini KPU sebagai termohon yang keputusannya sedang diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi. Kita mulai dengan kiat-kiat memenangi perkara PH-Pilkada untuk pemohon atau pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengajukan keberatan atas penetapan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Sobat, perlu diketahui untuk bisa sukses memenangkan perkara PH-Pilkada di Mahkamah Konstitusi, ya, pemohon harus berhasil melalui 2 fase penting, yaitu fase pre-trial atau fase sebelum persidangan, atau fase
sebelum permohonan diajukan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, dan fase trial, ya, yaitu fase persidangan atau fase di mana permohonan mulai disidangkan sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada fase pre-trial, pemohon harus melalui 3 langkah penting, yaitu langkah pengumpulan fakta atau data dan bukti, kedua langkah penyusunan permohonan, dan yang ketiga langkah pengajuan atau pendaftaran permohonan. Pada langkah pengumpulan fakta atau data dan bukti, pemohon harus menggunakan alasan atau dalil. Ya, ada 2 alasan atau dalil yang biasa digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dalil kesalahan penghitungan suara, dan atau yang kedua, dalil pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai patokan atau standar dalam mengumpulkan fakta atau data yang mengakibatkan total perolehan suara pemohon lebih rendah dibandingkan total perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Jangan lupa sobat, ya, untuk pertama bagi pemohon ini, ya, memastikan apa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana kesalahan penghitungan suara dan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi atau dilakukan. Kemudian pastikan juga upaya apa yang sudah dilakukan pemohon dalam menyikapi kesalahan dan atau pelanggaran tersebut, dan bagaimana hasil dari upaya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, alat bukti apa saja? Ya, bisa berupa dokumen atau surat, bisa berupa saksi, juga bisa berupa ahli yang menguatkan adanya fakta atau data telah terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran dalam penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang diperselisihkan pemohon. Kemudian perlu juga diingat sobat, bahwa alat bukti berupa dokumen atau surat atau alat bukti tertulis dalam perkara PHP-Kada tidak dibatasi berapapun jumlahnya. Maka penting bagi pemohon, ya, untuk lebih mengoptimalkan alat bukti tersebut sebagai bukti utama permohonan. Sedangkan alat bukti lain berupa saksi dan ahli yang jumlahnya selalu dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Biasanya hanya 4 orang saksi dan 2 orang ahli. Sebaiknya dijadikan sebagai alat bukti penguat, ya, atau pendukung permohonan yang menunjukkan bahwa kesalahan dan atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan pemohon memang benar telah terjadi. Hal lain yang juga penting diperhatikan oleh pemohon adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagai salah satu alasan atau dalil permohonan harus berbentuk tunggal. Ya, misalnya, pelanggaran berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara harus memenuhi ketiga unsur terstruktur, sistematis, dan masif, ya, yakni melibatkan aparatur pemerintahan atau penyelenggara negara, kemudian yang kedua dilakukan secara terencana, dan yang ketiga terjadi atau berdampak hampir di seluruh wilayah pemilihan. Dengan lain perkataan, setiap satu jenis pelanggaran harus memiliki sifat terstruktur, sistematis, dan masif secara kumulatif. Ya, jadi 3 unsur ini harus terpenuhi semuanya. Selanjutnya sobat, pada langkah penyusunan permohonan dengan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemohon harus memastikan terlebih dahulu beberapa hal. 1. Masalah yang disengketakan dalam permohonan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, bukan kewenangan lembaga atau pengadilan lain untuk menangani atau untuk menyelesaikannya. Misalnya, ya, masalah penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau masalah pelanggaran kode etik merupakan kewenangan Dewan
kehormatan penyelenggara pemilu atau masalah pelanggaran administrasi pemilihan berupa politik uang atau money politik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, kecuali masalah tersebut tidak atau belum diselesaikan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum atau penyelesaiannya tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Yang kedua, pemohon merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah yang hasil pemilihannya diperselisihkan olehnya dan selisih perolehan suaranya dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak melewati ambang batas yang dibolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan dan atau terdapat alasan yang bersifat kasuistis untuk menunda keberlakuan ketentuan undang-undang tentang syarat ambang batas selisih perolehan suara. Kemudian yang ketiga, memiliki cukup waktu untuk mengajukan atau mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan. Dan yang keempat, adanya alat-alat bukti yang meyakinkan atau convincing evidence, baik bukti dokumen atau surat maupun saksi-saksi dan ahli, serta alat bukti lain berupa informasi elektronik. Sebelum tentu saja penyusunan permohonan dilakukan oleh pemohon. Hal ini penting, sobat, guna menghindari timbulnya masalah ketidaksiapan pemohon, baik ketika akan melakukan pendaftaran permohonan maupun ketika proses pemeriksaan pendahuluan dan persidangan sudah dilakukan. Setelah hal-hal tersebut dipastikan tidak ada masalah lagi, barulah permohonan disusun sesuai format yang ada dalam lampiran 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 dengan tetap fokus pada alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan, yaitu kesalahan dalam penghitungan suara dan atau terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Kemudian setelah permohonan selesai disusun, langkah berikutnya adalah pengajuan atau pendaftaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa dilakukan secara luring atau offline, atau bisa juga dilakukan secara daring atau online dengan disertai atau dilampiri alat bukti, surat atau tulisan dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Pastikan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak lewat dari 3 hari kerja terhitung sejak hari diumumkannya keputusan KPU, provinsi, atau kabupaten, atau kota yang menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Bila permohonan diajukan setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka dipastikan permohonan tersebut akan dinyatakan tidak diterima karena sudah lewat waktu. Sobat, setelah melewati fase pre-trial atau fase sebelum persidangan, fase kedua yang harus dilewati pemohon adalah fase trial atau fase persidangan, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Jadi ada 2 model atau jenis persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Ada yang disebut dengan pemeriksaan pendahuluan dan yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Dalam fase pemeriksaan pendahuluan yang biasanya hanya berlangsung hanya satu kali, dan dilaksanakan paling cepat 4 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam EIBRPK, pemohon berkesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara singkat, padat, tanpa melakukan perubahan yang bersifat substantif dengan penjelasan hal-hal penting yang mungkin akan ditanyakan oleh panel hakim yang berjumlah 3 orang. Tentu saja terkait dengan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan. Pemohon harus benar-benar menguasai isi permohonannya agar bisa dengan mudah, jelas, dan singkat menyampaikan dan menjelaskan di hadapan panel hakim, juga di hadapan termohon, pihak terkait dan Bawaslu dalam sidang terbuka untuk umum. Ya.
apa alasan dan tuntutan pemohon yang ada dalam permohonannya, agar nanti dalam pemeriksaan persidangan bisa lebih fokus membuktikan dalil-dalil permohonannya pada agenda mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli. Pemohon sebaiknya sudah menyampaikan seluruh bukti surat atau tertulis pada fase pemeriksaan pendahuluan, sehingga bisa disahkan panel hakim pada persidangan berikutnya. Kemudian sobat, beberapa hari setelah itu, tepatnya 1 hari kerja setelah termohon, pihak terkait dan Bawaslu, provinsi atau kabupaten atau kota menyampaikan jawaban dan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi, fase pemeriksaan persidangan dilakukan untuk mendengar jawaban dan keterangan dari termohon, pihak terkait dan Bawaslu yang salinannya diberikan kepada pemohon ketika pemeriksaan persidangan berlangsung. Bagi pemohon, jawaban dan keterangan dari pihak terkait dan Bawaslu ini merupakan dokumen-dokumen yang sangat penting, karena di samping dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu alat bukti selain alat bukti surat, saksi dan juga ahli, isinya juga menjadi bahan bagi pemohon dalam proses pembuktian nantinya, terlebih bila di dalamnya berisi pengakuan atau pembenaran atas dalil-dalil yang ada dalam permohonan. Jadi, pemohon perlu mendapatkan dan mempelajari dokumen-dokumen ini dengan sungguh-sungguh sebelum tahap pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan. Setelah proses mendengarkan jawaban dan keterangan dari termohon, pihak terkait dan Bawaslu selesai, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon. Pemohon selain harus mempersiapkan kesanggupan dan kemampuan saksi-saksi dan ahlinya yang tentu saja menguatkan dalil permohonannya, juga harus mempersiapkan beberapa pertanyaan, biasanya hanya 2-3 pertanyaan yang dibolehkan oleh panel hakim MK, yang erat kaitannya dengan dalil permohonan. Misalnya, bila dalil permohonan berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara, maka saksi yang dihadirkan harus yang tahu proses penghitungan di TPS dan tahu dengan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga provinsi atau kabupaten atau kota. Sedangkan ahli yang dihadirkan adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang kepemiluan. Setelah saksi-saksi dan ahli pemohon selesai didengar keterangannya, giliran saksi dan ahli dari termohon dan pihak terkait yang biasanya dimintai keterangan. Tentu tujuannya untuk menguatkan dalil-dalil jawaban termohon dan juga dalil-dalil keterangan pihak terkait. Sekalipun saksi dan ahli tersebut diajukan oleh pihak lain dan untuk menguntungkan pihak yang mengajukan, dalam hal ini pihak termohon dan pihak terkait, namun tidak menutup kemungkinan kehadirannya justru bisa menguntungkan pemohon bila pemohon jeli dan mampu menggali keterangan-keterangan dari saksi dan ahli yang bersifat menguatkan dalil permohonan. Misalnya, saksi yang diajukan termohon mengetahui semua hal yang terjadi di TPS X, yang kebetulan dalam dalil permohonan pemohon disebutkan terjadi kecurangan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak di TPS tersebut. Maka pemohon bisa meminta keterangan dari saksi tersebut kebenaran adanya kecurangan yang dilakukan pasangan calon peraih suara terbanyak di TPS X. Dan hal ini saya alami sendiri. Ada saksi lawan yang keterangannya atas pertanyaan yang saya ajukan justru menguntungkan pihak yang saya wakili. Nah, beberapa aspek penting yang muncul dari setiap fase yang dilalui perlu dicermati oleh pemohon dan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mulai dari fase pre-trial sampai fase trial, mulai dari fase sebelum dimulainya persidangan sampai fase ketika persidangan sudah dimulai, yang berkemungkinan memberikan kontribusi besar bagi pemohon untuk memenangi perkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di edisi PHP-Kada 2004 berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.